Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah etnografi studi tentang manusia dan kebudayaan. Untuk memenuhi tugas individu antropologi, perkenalkan, nama saya Sari Dewi Nurani dengan NPM 2020256 dari kelas B. Prodi Kesejahteraan Sosial. Baiklah, kita mulai dengan pengertian etnografi. Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek penelitian. Lebih jauh, etnografi telah dikembangkan menjadi salah satu model penelitian ilmu-ilmu sosial yang sebenarnya menggunakan landasan filsafat fenomenologi. Etnografi, baik sebagai laporan, penelitian, maupun metode penelitian dapat dianggap sebagai dasar dan asal-usul ilmu antropologi. Etnografi ditinjau secara harfiah dapat berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan atau fieldwork. Ciri khas metode penelitian lapangan etnografi. 1. Menyeluruh dan terpadu atau holistic integratif. 2. Deskripsi yang tebal atau thick description. 3. Analisa kualitatif atau qualitative analysis, yang mana untuk mendapatkan cara pandang pemilik kebudayaan atau native point of view. Tujuan etnografi. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup melalui sudut pandang si pemilik kebudayaan tersebut dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungannya dengan kehidupan, dan mendapatkan persepsinya mengenai dunianya. Sehingga selain mempelajari masyarakat, etnografi juga berarti belajar dari masyarakat dalam rangka untuk menemukan prinsip-prinsip hidup yang tersembunyi dalam kebudayaan ini. Peneliti harus menjadi siswa, sedangkan pemilik toko, pendongeng, dan petani lokal yang kemudian menjadi gurunya. Dalam mempelajari kebudayaan, Garrett berpendapat bahwa ketika kita ingin memahami suatu ilmu pengetahuan, pertama-tama seharusnya kita tidak hanya melihat pada teori-teori atau temuan yang telah ada, dan bukan pula apa yang dikatakan oleh antropologi tentang ilmu pengetahuan ini. Namun, kita perlu melihat pada apa yang telah dilakukan oleh para praktisi, dan dalam antropologi sosial, apa yang dilakukan oleh praktisi adalah etnografi. Asal mula etnografi. Era awal mula etnografi hanya dilakukan melalui kajian di perpustakaan. Proses kajian yang dilakukan dalam menemukan teori-teori kebudayaan hanya melalui bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku di dunia yang dikumpulkan oleh para musafir, penyebar agama, pegawai kolonial, dan penjelajah alam. Dengan bahasan terhadap tulisan-tulisan tersebut, para peneliti berupaya membangun tingkat-tingkat perkembangan evolusi budaya manusia dari masa mulai manusia muncul di muka bumi sampai ke masa kini. Perkembangan etnografi. Studi etnografi sebagaimana dikenal dalam antropologi, dikenal juga dalam batas-batas tertentu sebagai studi kasus. Syarat utama dalam studi etnografi adalah peneliti itu sendiri harus hidup di antara objek dan subjek yang ditelitinya untuk waktu yang relatif cukup bagi si peneliti untuk dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat yang ditelitinya. Keberadaan peneliti dibutuhkan agar dapat mengembangkan kepekaan dalam berpikir, merasakan, dan menginterpretasikan hasil-hasil pengamatannya dengan menggunakan konsep-konsep yang ada.
Selanjutnya, etnografi berkembang menjadi etnografi baru yang bersumber dari aliran antropologi yang disebut cognitive anthropology atau ethnoscience. Etnografi baru ini memusatkan perhatiannya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan kebudayaan mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Berikut merupakan kutipan dari ahli antropologi Ward Goodenough, yang mana Ward Goodenough yang berpendapat bahwa budaya bukanlah suatu fenomena material, akan tetapi sebuah perorganisasian atas benda-benda, manusia, perilaku atau emosi yang dimiliki oleh manusia dalam pikiran atau mind. Setiap masyarakat dipandang mempunyai suatu sistem yang unik dalam mempersepsikan dan mengorganisasikan fenomena material seperti benda-benda, kejadian, perilaku, dan emosi. Etnografi model Spradley. Metode etnografi merupakan salah satu tipe penelitian yang khas dan mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, etnografi kemudian memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Dalam etnografi baru, bentuk sosial dan budaya masyarakat dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran atau mind anggota masyarakat tersebut, dan tugas sang peneliti adalah membawa keluar dari pikiran mereka. Etnografi dalam tradisi keilmuan Islam. Perkembangan peradaban manusia dari generasi ke generasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk lainnya di dunia ini. Peradaban manusia pada hakikatnya adalah hasil dari proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu wujud peradaban manusia yang sangat cepat berkembang adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pada bidang ini selain untuk mendorong dirinya untuk berkembang, juga mendorong bidang lain untuk terus berkembang. Berikut merupakan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan tersebut. Terima kasih.